Baru-baru ini, warga Banjarnegara, Jawa Tengah, khususnya Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, telah digegerkan dengan kasus pembunuhan yang diduga dilakukan oleh seorang dukun dengan modus menggandakan uang. Kepala Kepolisian Resor atau Kapolres Banjarnegara, AKBP Henry Yulianto, mengatakan Polres Banjarnegara telah mengamankan saudara TH atau Mbah Slamet 45 tahun yang diduga melakukan pembunuhan berencana dengan modus menggandakan uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Perkenalkan, nama saya Neneng Kurnia Ramaputri. Saya adalah seorang pendidik pada instansi pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Pada video kali ini, saya masih akan membahas mengenai kisah keteladanan Luqman Al-Hakim. Sesuai janji saya pada video sebelumnya, bagian ini akan mengupas tuntas mengenai apa saja nasihat-nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Nah, saran saya bagi kalian yang belum nonton video saya sebelumnya tentang siapa itu Luqman Al-Hakim, silahkan klik link pada kolom deskripsi di bawah. Apakah kalian tahu nasihat-nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Luqman mulai dari ayat 13 sampai dengan ayat 19. Nah, sekarang kita identifikasi bareng-bareng yuk. Apa saja nasihat Luqman Al-Hakim yang dipraktekkan langsung oleh teman-teman kita dari SD Negeri 1 Laksana, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara. Pak, kamar kami berangkat sekolah. Ya, hati-hati. Nah, di antara kalian, siapa yang sudah tahu nasihat apa yang telah diterapkan oleh teman-teman kita barusan? Jangan lupa tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Betul sekali. Jadi, teman kita itu baru saja menerapkan nasihat Luqman kepada anaknya untuk berbakti kepada orang tua. Sebagai anak yang soleh, kita tidak boleh menyusahkan orang tua, membuat orang tua sedih, bahkan menangis. Kita harus taat kepada orang tua, namun ketaatan kepada orang tua itu hanya dalam perkara kebaikan. Kita tidak boleh taat dalam hal syirik dan kemaksiatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 14 dan 15. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu. Maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Bagaimana mudah kan nasihat Luqman yang satu ini?
Maka dari itu, bagi kalian yang masih bermalas-malasan ketika diperintah orang tua, mulai sekarang harus lebih giat lagi ya. Berbaktilah kepada ibu dan bapakmu selagi beliau masih diberikan kesempatan membersamai kalian. Namun, bagi kalian yang sudah ditinggal oleh salah satu atau bahkan keduanya, jangan lupa selalu kirimkan doa kepada mereka. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan satu nasihat dari Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Yuk kita identifikasi kembali nasihat-nasihat lainnya. Nah, sekarang siapa di antara kalian yang sudah tahu nasihat apa kira-kira yang baru saja teman kita praktekkan? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Yeay, sudah ada yang betul rupanya. Jadi, Luqman Al-Hakim berpesan kepada anaknya untuk tidak bersikap angkuh dan sombong, atau harus bersikap rendah hati. Nah, misalnya, tidak boleh merasa paling pintar, merasa paling kaya, dan sebagainya. Hal ini telah diatur dalam Quran Surat Luqman ayat 18. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dalam Quran Surat Luqman ayat 18 terdapat beberapa ciri-ciri sikap angkuh dan sombong. Mau tahu apa saja? Yuk kita bahas. Yang pertama, memalingkan muka dari manusia karena sombong. Yang kedua, berjalan di muka bumi dengan angkuh. Dan yang ketiga, membanggakan diri sendiri. Untuk kalian pahami, tidak sulit bagi Allah untuk mengambil semua yang kamu punya atau menukar keadaanmu dengan orang lain. Maka janganlah kamu sombong dengan memamerkan apa yang kamu miliki. Harus selalu diingat, hakikat manusia itu hanya diberikan titipan atas apa yang mereka dapat. Jadi lebih baik kita bersyukur dan tidak lupa untuk berbagi dengan sesama agar nikmat bertambah dan kebaikan tidak pergi. Sebagai pengingat kita bahwa tiada masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan walau sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Nah, kita sudah mendapatkan dua nasihat dari Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Ayo kita identifikasi kembali nasihat-nasihat lainnya. Halo, kenalin nama aku Ranu dan ini temen aku. Sebelum dibahas, apakah di antara kalian sudah ada yang tahu kira-kira nasihat apa yang telah dipraktekkan oleh teman kita barusan? Silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar ya.
Nah, satu akhlak mulia lagi diajarkan oleh Luqman kepada anaknya ketika ia memberi wasiat, yaitu sikap rendah hati atau tawadu dan bagaimana beradab di hadapan manusia. Di antara yang dinasihatkan Luqman Al-Hakim adalah mengenai adab berbicara, yaitu janganlah berbicara keras seperti keledai, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 19. وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Yang artinya, dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Nah, untuk kalian pahami, terdapat beberapa adab berbicara sebagai rambu-rambu dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu, yang pertama, gunakan bahasa yang sopan. Yang kedua, jangan terlalu banyak bicara atau bicara yang seperlunya saja. Yang ketiga, tidak memotong pembicaraan orang lain. Yang keempat, berbicara yang jujur. Yang kelima, rendahkan suara ketika berbicara. Dan yang keenam, tidak membicarakan orang lain, kecuali membicarakan kebaikannya. Oleh karena itu, jaga lidahmu. Lidah memang sangat kecil dan ringan, tapi ia bisa mengangkatmu ke derajat paling tinggi atau justru malah menjerumuskanmu ke kedalaman terendah. Imam Ghazali. Janganlah mengikuti mereka yang ahli ibadah namun tak pandai menjaga lidah. Ia banyak memuji Robnya, namun banyak pula mencaci saudaranya. Nah, kita sudah mendapatkan 3 nasihat Luqman kepada anak-anaknya. Ayo kita lanjut identifikasi lagi nasihat-nasihat Luqman yang lainnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai nggak tahu beli mana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, kita semua baru saja menyaksikan cuplikan adegan yang diperankan oleh teman-teman kita dari SD Negeri 1 Laksana. Kira-kira di antara kalian apakah ada yang tahu
Nasihat Luqman apa saja yang ada di dalam adegan tersebut? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Untuk kalian pahami, Luqman Al-Hakim berpesan kepada anaknya untuk mendirikan sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan bersabar. Karena 3 ibadah ini adalah induknya ibadah dan landasan seluruh kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 17. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Yang artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak terasa kita sudah mendapatkan 4 nasihat Luqman kepada anak-anaknya. Ayo kita lanjut untuk identifikasi lagi nasihat-nasihat Luqman yang lainnya. Ayo, siapa yang sudah tahu kira-kira nasihat Luqman apa ya yang terkandung dalam adegan yang dipraktekkan oleh teman kita barusan? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Luqman Al-Hakim berpesan kepada anaknya untuk meninggalkan perbuatan dosa dan harus yakin bahwa Allah Maha Melihat dan Maha Mengetahui, serta Allah akan membalas perbuatan dosa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 16. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. Yang artinya, Luqman berkata, hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya atau membalasinya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Nah, kita sudah mendapatkan 5 nasihat Luqman kepada anak-anaknya. Yuk kita lanjut untuk identifikasi lagi nasihat-nasihat Luqman yang lainnya.
Tuh Adin. Ya. Yuk, ayo. Ayo. Rasain tuh, rasain. Gak boleh. Nah, di antara kalian, apakah ada yang sudah tahu nasihat Luqman apa yang dipraktekkan oleh teman kita barusan? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Jadi, ini merupakan nasihat terakhir Luqman kepada anaknya yang dibahas dalam video pembelajaran ini, yaitu tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau musyrik. Luqman Al-Hakim berpesan kepada anaknya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan tidak boleh mempersekutukannya dengan apapun itu, karena syirik merupakan dosa yang paling besar. Nah, kalian harus tahu bahwa mempersekutukan artinya menyerupakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, menjadikan matahari sebagai Tuhan lalu disembah, membuat batu atau patung sebagai Tuhan lalu disembah, menjadikan kayu besar sebagai Tuhan lalu dipuja-puja dan disembah, dan masih banyak contoh lain yang sejenis. Ayo, siapa di antara kalian yang dapat memberikan contoh perbuatan syirik? Tulis di kolom komentar ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa baru-baru ini warga Banjarnegara, Jawa Tengah, khususnya Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, telah digegerkan dengan kasus pembunuhan yang diduga dilakukan oleh seorang dukun dengan modus menggandakan uang. Kepala Kepolisian Resor atau Kapolres Banjarnegara, AKBP Henry Yulianto, mengatakan Polres Banjarnegara telah mengamankan saudara TH atau Mbah Slamet 45 tahun yang diduga melakukan pembunuhan berencana dengan modus menggandakan uang. Mengutip CNN Indonesia bahwa setidaknya telah ditemukan 12 orang korban yang diduga dibunuh oleh Mbah Slamet. Dan hingga kini polisi masih terus menyelidiki kasus ini. Mbah Slamet ini mengaku sebagai dukun yang bisa menggandakan uang kepada para korbannya. Menurut keterangannya, Mbah Slamet membunuh korbannya karena kesal selalu ditagih uang yang telah dijanjikan. Korbannya lalu diberikan minuman yang sudah dicampur potas atau racun ikan dengan dalih sebagai ritual. Itulah salah satu contoh kerusakan yang ditimbulkan dari perbuatan syirik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita semua dari kesyirikan dan perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Untuk selalu diingat, sebagai umat Islam, kita tidak boleh menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun itu. Karena sehebat apapun manusia, matahari, apalagi patung, tidak akan bisa menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta dan sebagai sumber nikmat dan karunia. Barang siapa yang ingkar kepada pemberi nikmat dan karunia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya orang tersebut telah berbuat kezaliman yang sangat besar. Untuk kalian ketahui, alim adalah kejam, bengis, aniaya, dan tidak menaruh kasih sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 13. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk menuntut ilmu agama dengan baik, sehingga kita akan mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang terpuji dan yang keji, antara yang halal dan yang haram, antara kekufuran dan keimanan, antara kiai dan peramal, antara ustadz dan dukun, dan antara ulama dan penyihir.
sebagai pengingat kita bahwa jangan percaya dukun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu ia membenarkannya, maka ia berarti telah kufur pada Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Ahmad. Selain itu, barang siapa mendatangi paranormal, kemudian bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Nah, demikian pembelajaran kita untuk memahami nasihat-nasihat Luqman Al-Hakim kepada anak-anaknya. Untuk pembelajaran selanjutnya, kira-kira akan bahas mengenai apa ya? Makanya jangan sampai ketinggalan untuk selalu tonton video-video terbaru di channel ini. Sebagai tugas yang harus kamu kerjakan dalam materi pembelajaran kali ini yaitu berapakah urutan Quran Surat Luqman yang dibahas dari awal sampai akhir video ini. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.